Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my YouTube channel. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa aktifin loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang break-even point. Apa itu break-even point dan apa kaitannya dengan kewirausahaan? Yuk mari kita bahas lebih lanjut. Analisis break-even point atau disingkat dengan BEP atau yang dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan titik pulang pokok adalah suatu teknik yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui tingkat penjualan tertentu dari perusahaan sehingga tidak mengalami laba dan tidak pula mengalami kerugian. Atau dengan kata lain kita bisa sebut dengan impas. Yang dimaksudkan dengan impas di sini adalah di mana suatu keadaan perusahaan total penghasilannya sama dengan total biaya pengeluarannya, seperti itu. Nah, secara umum, analisis BEP digunakan sebagai alat bantu bagi manajemen suatu usaha untuk membuat perencanaan penjualan dan laba. Analisis BEP juga digunakan untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian, dan yang terakhir yaitu mengetahui bagaimana efek perubahan dari harga jual, biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan ataupun laba. Nah, ada beberapa komponen dalam perhitungan dasar break-even point. Yang pertama yaitu fixed cost atau biaya tetap. Komponen ini merupakan biaya tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Contoh, biaya gaji karyawan per bulan, biaya sewa kios per bulan, uang lembur, dan sebagainya. Nah, contoh mudahnya, jika seseorang bernama Ani membuka usaha kerajinan dan dia memiliki kios yang disewanya per bulan dan memperkerjakan beberapa karyawan, maka yang disebut dengan biaya tetapnya adalah biaya sewa kios dan gaji karyawannya. Kenapa? Karena walaupun perusahaannya tidak berproduksi atau tidak menghasilkan benda hias sekalipun, sewa kios dan gaji karyawan akan tetap harus dibayarkan dengan nominal yang tetap. Yang kedua yaitu ada variable cost atau biaya variabel. Nah, komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis atau berubah-ubah tergantung dari tindakan volume produksinya. Jadi jika produksinya meningkat, maka variable cost-nya juga pasti akan meningkat pula. Contohnya ada biaya air, biaya bahan baku, dan pembuatan kerajinan, serta biaya listrik dan sebagainya. Nah, kita ambil contoh dari usaha si Ani tadi yang membuka toko kerajinan. Apabila dia memproduksi lebih banyak kerajinan, memproduksi lebih banyak bahan kerajinan, maka biaya bahan bakunya juga akan meningkat pula. Yang artinya variable cost-nya juga akan meningkat, seperti itu. Yang ketiga yaitu ada selling price atau harga jual, yaitu adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi dan siap untuk diperjualbelikan. Break-even point atau BEP dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama yaitu break-even point penjualan dalam unit. Nah, break-even point penjualan dalam unit ini menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan pada perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Nah, berikut ini adalah rumus dari break-even point dalam unit, di mana biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurang biaya variabel. Yang kedua ada break-even point dalam rupiah, di mana break-even point dalam rupiah ini menggambarkan total penerimaan produk dengan kuantitas produk pada saat BEP. Nah, ini merupakan rumus dari BEP rupiah. Biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per harga jual. Nah, kita langsung saja ke contoh soal ya. Di sini ada soal di mana Surya mengembangkan usaha kerajinan dari bambu dengan memproduksi aneka macam benda hias.
Ia menyewa kios sebagai tokonya dengan membayar uang sewa sebesar 6 juta rupiah per bulan. Ia memperkerjakan 3 orang pegawai dengan gaji masing-masing 2 juta rupiah per bulan. Ongkos produksi yang diperlukan untuk membuat satu benda hias adalah sekitar 100 ribu rupiah. Nah, ini termasuk untuk membeli cat warna, aksesoris, dan sebagainya. Jika benda hias tersebut dijual dengan harga 200 ribu rupiah per buah, maka tentukan yang A, tingkat produksi yang harus dilakukan Surya agar BEP tercapai. Yang B, BEP rupiah. Nah, jadi yang A itu yang ditanya tingkat produksi yang harus dilakukan Surya agar BEP-nya tercapai. Artinya yang A ini ditanya BEP dalam unit. Yang B itu BEP rupiah. Ayo kita lihat penyelesaiannya. Nah, dari kasus soal di atas, maka yang termasuk biaya tetap adalah uang sewa toko dan gaji karyawan. Maka kita harus cari dulu biaya tetap. Biaya tetapnya itu adalah tadi uang sewa toko dan gaji karyawan. Uang sewa tokonya itu 6 juta rupiah. Ditambah dengan gaji karyawan, karyawannya ada 3, masing-masing gajinya 2 juta. Jadi kita kalikan 3 dikali 2 juta. Lalu kita jumlahkan, hasilnya 12 juta. Biaya tetapnya 12 juta. Biaya variabel 100 ribu rupiah, harga jualnya 200 ribu rupiah. Maka untuk menjawab pertanyaan yang A, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. BEP unit sama dengan biaya tetap per harga jual dikurang biaya variabel. Berarti sama dengan 12 juta dibagi 200 ribu dikurang 100 ribu. 12 juta dibagi 100 ribu, maka hasilnya adalah 120. BEP unitnya 120. Nah, artinya untuk mencapai BEP, si Surya harus memproduksi setidaknya 120 buah benda hias agar dia dalam kondisi tidak rugi dan tidak untung, alias impas. Jadi dia harus membuat 120. Nah, dalam kata lain, jika dia memproduksi lebih dari 120 benda hias, maka dia akan dalam keadaan laba atau untung. Sedangkan jika dia memproduksi kurang dari 120 benda hias, maka dia akan dalam keadaan rugi, seperti itu. Yang kedua, yaitu kita tentukan BEP rupiah. Ini ada rumusnya, tinggal kita masukkan saja. Dan didapatlah BEP rupiahnya 24 juta rupiah. Yang artinya, pada saat keadaan BEP, total penerimaan atau pendapatan dari si Surya itu sekitar 24 juta rupiah. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Bagi yang punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Untuk selebihnya akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya. See you on the next video.